Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukiyatul Widat dari kelas 11 MIPA 3 nomor absen 31. Dalam pembelajaran video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Nah, menstruasi ini merupakan proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi akibat siklus bulanan yang dialami oleh wanita. Nah, menstruasi ini terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma ya. Jadi, kemudian menstruasi pada wanita ini biasanya terjadi 1 bulan sekali, umumnya bersiklus setiap 28 hari. Nah, menjelang menstruasi, darah merah itu tidak serta-merta langsung keluar sendiri ya. Penting informasi mengenai siklus menstruasi beserta fasenya untuk lebih mengenali dan mawas diri terhadap tubuh sendiri. Nah, siklus menstruasi ini terdiri atas 4 bagian ataupun atas 4 fase. Yang pertama yaitu ada fase menstruasi, yang kedua ada fase folikuler, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang keempat ada fase luteal. Berikut kita bahas satu persatu tentang fase-fase setiap yang terjadi pada menstruasi, ya kan? Yang pertama yaitu ada fase menstruasi. Seperti terlihat pada gambar, bawahannya fase menstruasi ini terjadi di awal, ya kan? Fase menstruasi ini di mana lapisan dinding dalam rahim itu mengandung darah. Sel-sel dinding rahim lendir dengan endometrium. Lapisan dinding rahim tersebut mengalami peluruhan dan keluar melalui vagina. Proses ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dimulai dan bisa berlangsung selama 4 hingga 7 hari atau lebih. Pada siklus pertama inilah biasanya yang dirasakan adalah rasa nyeri pada perut bawah dan juga punggung akibat rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Jadi pada fase yang pertama ini menstruasi, kita akan mengalami seperti halnya sakit atau rasa nyeri di bagian perut bagian bawah dan juga punggung ya. Yang kedua yaitu ada fase folikuler ataupun fase praovulasi, ya kan, dimana tahapan ini terjadi dimulai dari hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. Pembuluhan folikel ovarium menyebabkan endometrium makin tebal, ya kan. Fase ini terjadi pada hari ke-7 dari 28 hari siklus menstruasi. Pada umumnya, lama waktu yang dihabiskan pada tahapan ini akan menentukan berapa lama proses terjadinya menstruasi seorang wanita itu berlangsung. Terus yang ketiga itu ada fase ovulasi. Pada fase inilah sel telur yang diproduksi oleh ovarium itu dilepaskan dan untuk siap dibuahi oleh sperma ya. Jadi kalau semuanya di sini adalah sel telurnya itu sudah siap dibuahi oleh sperma. Nah, sel telur yang telah matang bergerak menuju ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Pada umumnya sel telur ini hanya bertahan selama 24 jam. Jika tidak terjadi pembuahan, yang mana artinya jika tidak terjadi adanya sel sperma, maka dinding rahim ini akan meluruh. Namun jika dibuahi oleh sel sperma, bisa terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai kesuburan wanita dan biasanya itu terjadi sekitar 2 minggu sebelum terjadinya menstruasi. Jadi jika mempunyai program hamil, sebaiknya melakukan pembuahan pada fase ovulasi ini ya. Yang keempat itu ada fase luteal. Nah, selanjutnya setelah mengalami fase ovulasi kan tadi folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk korpus luteum. Hal ini memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini dikenal juga dengan nama fase pramenstruasi yang ditandai dengan gejala payudara itu membesar, kemudian munculnya jerawat, badan terasa lemas dan mudah marah ataupun emosional ya. Seperti yang dialami semua wanita, biasanya suka marah-marah.
Nah, dari 4 deretan fase dari siklus menstruasi akan terus berlanjut hingga seseorang wanita itu mengalami menopause pada usia 50 hingga 60 tahun kemudian. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai siklus menstruasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.